minasang. Di video ini saya akan membahas tentang bab 2. Bab 2 itu berisi tentang kata tunjuk, kore, sore, are, dan masih ada lagi kono, sono, ano. Tidak usah lama-lama, langsung saja kita ke pembahasan. Simak video ini sampai selesai ya, biar kalian paham. Di bab 2 kita belajar kata tunjuk. Kata tunjuk itu ada 3. Kore, sore, dan are. Kore itu artinya ini. Kata tunjuk kore digunakan ketika pembicara membicarakan barang atau kata benda yang berada di dekat pembicara. Misalkan ini orang yang berambut ini adalah pembicara dan orang yang tidak berambut ini adalah lawan bicara. Si pembicara ini memegang suatu benda dan ia membicarakannya. Jadi kata tunjuk yang digunakan adalah kore. Misalnya ini yang di bawah kamus, ini adalah kamus. Bahasa Jepangnya kore wa jiso desu. Untuk kata tunjuk selanjutnya yaitu sore. Sore artinya itu yang berada di dekat lawan bicara. Masih sama seperti tadi, yang berambut menjadi pembicara, yang tidak berambut menjadi lawan bicara. Si pembicara membicarakan barang yang berada di dekat lawan bicara. Jadi kata tunjuk yang digunakan adalah sore. Misalnya ia tanya, apakah itu kamus? Bahasa Jepangnya, sore wa jiso desu ka? Si lawan bicara menjawab, hai, kore wa jiso desu. Kenapa dia jawabnya pakai kore? Karena ini dia membicarakan barang yang ia pegang. Kata tunjuk selanjutnya yaitu are. Are artinya itu jauh dari si pembicara dan lawan bicara. Jadi ketika si pembicara dan lawan bicara membicarakan kata benda atau barang yang sama-sama jauh dari mereka, itu kata tunjuk yang digunakan adalah are, seperti gambar contoh nomor 3 ya. Selain kore, sore, are, ada kata tunjuk lagi yaitu kono, sono, ano. Kalau kono itu artinya ini, sono itu, ano itu jauh. Lalu apa bedanya dengan yang kore, sore, are tadi sama-sama ini, itu jauh? Kalau kono, sono, ano, itu penggunaannya harus diikuti kata benda. Kalau kore, sore, are tadi, penggunaannya hanya ini, itu. Tapi kalau kono, sono, ano, itu harus diikuti kata benda, misalnya tas ini, buku ini, meja ini, gelas ini, sepatu ini, seperti itu. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya ini contoh ya, penggunaan kono itu ketika pembicara membicarakan barang yang berada di dekat pembicara, tetapi harus diikuti kata benda. Misalnya, buku ini milik saya. Bahasa Jepangnya, kono hon wa watashi no desu. Contoh selanjutnya yaitu sono. Sono ini pembicara membicarakan barang yang ada di dekat lawan bicara. Misalnya, sono hon wa dare no desu ka? Yang artinya, buku itu milik siapa? Contoh selanjutnya yaitu ano. Ini barang yang dibicarakan dari pembicara dan lawan bicara itu sama-sama jauhnya. Tidak ada yang dekat. Jadi itunya sangat jauh. Contohnya, ano hon wa anata no desu ka? Yang artinya, buku itu apakah milik kamu? Jadi ini penjelasan tentang kono, sono, ano. Selanjutnya akan belajar rumus ya, pola kalimat untuk bab 2. Jadi akan saya jelaskan untuk bab 2. Sebelumnya tadi sudah saya jelaskan tentang kata tunjuk kore, sore, are, dan kono, sono, ano. Sekarang pola kalimat yang pertama. Pola kalimat yang pertama yaitu kata tunjuk kore, sore, are, diikuti partikel wa, lalu kata benda dan ditutup dengan kata des. Contohnya, kore wa hon desu. Ini adalah buku. Yang kedua, sore wa tokei desu. Itu adalah arloji. Yang ketiga, are wa nan desu ka?
itu apa? Saya rasa untuk pola yang pertama itu mudah, jadi langsung saja kita ke pola yang berikutnya. Pola yang kedua yaitu kata tunjuk diikuti partikel wa, ditambah kata benda 1, ketemu partikel no, ditambah lagi kata benda 2, lalu ditutup dengan kata des. Partikel no di sini menjelaskan tentang kepemilikan. Kata benda 1 menjelaskan orang yang memiliki, dan kata benda 2 menjelaskan barang yang dimiliki. Contohnya, kore wa arisang no kuruma desu. Jadi ini kita mengartikannya, kita artikan dulu kalimat sebelum wa. Setelah itu kita mengartikannya dari belakang. Kuruma baru arisang. Jadi artinya ini mobil milik saudara Ari. Contoh nomor 2. Sore wa dare no kabang desu ka? Jangan lupa untuk mengartikan kita balik dari belakang ya. Artinya itu tas milik siapa? Contoh yang ketiga, are wa watashi no tokei desu. Artinya, itu arloji milik saya. Kita lanjut ke pola kalimat berikutnya. Di sini kita menemukan partikel no lagi, tetapi beda arti. Partikel no di sini memiliki arti tentang. Kata benda 1 menjelaskan tentang kata benda 2. Pola kalimatnya yang ini. Contoh kalimatnya, kore wa nihongo no hong desu. Sama seperti tadi, kita mengartikannya dari belakang. Ini buku tentang bahasa Jepang. Contoh yang kedua, sore wa kuruma no zashi desu. Artinya, itu majalah tentang mobil. Contoh kalimat nomor 3, are wa nan no jiso desu ka? Yang artinya, itu kamus tentang apa? Kita lanjut ke pola kalimat berikutnya. Di sini ada pola kalimat kata tunjuk diikuti partikel wa, diikuti kata benda, ditutup dengan kata desu ka, tetapi masih diikuti kata benda lagi, dan ditutup lagi dengan kata desu ka. Ini merupakan kalimat pertanyaan untuk lawan bicara agar memilih jawaban yang benar di antara dua pilihan atau lebih. Contohnya, kore wa hong desu ka? Zashi desu ka? Jadi ini mungkin bentuknya buku sama majalah itu hampir sama. Jadi si pembicara ini bertanya kepada lawan bicara, menanyakan suatu barang, apakah ini buku, apakah ini majalah. Jadi nanti diharapkan dari lawan bicara memberikan jawaban yang tepat. Apakah majalah ataukah buku? Seperti itu. Contoh nomor 2, sore wa borupen desu ka? Shapupen shiru desu ka? Itu apakah bolpen, apakah pensil mekanik? Jadi bolpen sama pensil mekanik itu hampir sama. Jadi si pembicara menanyakan kebenarannya. Contoh nomor 3, are wa komputer desu ka? Terebi desu ka? Itu apakah komputer, apakah televisi? Sampai sini paham ya minasang? Kita lanjut ke pola kalimat berikutnya. Jadi ini merupakan pola kalimat yang terakhir, kata tunjuk kono, sono, ano. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, fungsinya sama seperti kore, sore, are, tetapi kono, sono, ano harus diikuti kata benda sebelum partikel wa. Untuk pola kalimatnya seperti ini. Langsung saja kita ke contoh kalimat. Kono kamera wa watashi no desu.
Kita mengartikannya kata sebelum wa dulu, baru setelah wa. Jadi, artinya, kamera ini milik saya. Contoh yang kedua, sono jiso wa eigo no desu. Yang artinya, kamus itu tentang bahasa Inggris. Contoh yang ketiga, ano kaki wa dare no desu ka? Yang artinya, kunci itu milik siapa? Untuk pembelajaran bab 2 ini kita sudah selesai. Jika kalian masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, bisa komentar di video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Untuk bab 3 akan saya upload di video berikutnya. Sampai jumpa.